Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan biarlah di dalam pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami diisi, dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Setiap hari orang-orang menyampaikan cerita, pesan, berita, termasuk kita juga menyampaikan hal-hal demikian. Lihat saja di media sosial, ya, misalnya di WhatsApp. Tiap hari ada saja yang dikirimkan oleh teman-teman kita, termasuk kita sendiri. Mulai klip-klip video, ya, saudara-saudara pernah menerima klip-klip video bukan? Dari yang lucu-lucu sampai video-video yang tragis mungkin ada. Atau mungkin kita terima berita-berita di WhatsApp. Dari tips-tips kesehatan sampai berita soal kemacetan, soal demo, soal banjir. Ada banyak berita-berita yang kita dapatkan atau disampaikan di media sosial. Banyak pesan-pesan yang kita terima maupun yang kita kirim tiap hari. Hari ini saya ingin mengingatkan kita tentang sebuah pesan yang perlu kita nyatakan ke banyak orang. Di dalam Lukas 24 ayat 47 yang tadi kita baca, ada berita tentang manusia yang harus bertobat dan berita bahwa Allah itu mengampuni dosa. Ini adalah berita pengharapan. Ini adalah berita yang perlu kita nyatakan karena Kristus telah mati dan bangkit bagi seluruh dunia. Saudara tahu gak kalau kita ini adalah agen-agen pembawa berita pengharapan tersebut? Bukan sekedar berita-berita yang umum yang kita lihat di media sosial, tapi perlu ada berita pengharapan yang kita nyatakan di tengah-tengah sekeliling kita. Ayat yang kita baca hari ini adalah ketika Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menjumpai murid-muridnya. Dan dalam percakapan mereka, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa Mesias, yaitu dia sendiri, Yesus sendiri, memang harus menderita, namun bangkit. Untuk apa mengingat apa yang Yesus lakukan itu? Ya, karena itu adalah pengampunan dari Allah. Karena itu memberi harapan bagi manusia. Dan mereka harus serius untuk bertobat. Itu beritanya. Jadi, kita ini diminta Tuhan. Dimanapun kita berada, kita jadi saksi Tuhan untuk menyatakan tentang Kristus kepada sekitar kita. Gimana caranya? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memperlihatkan efek Kristus pada hidup kita, dampak Kristus pada hidup kita. Apa sih maksud efek Kristus pada kita? Kan tadi waktu kita baca Lukas 24 ayat 47 berkata bahwa dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu berarti orang-orang yang telah kenal Yesus adalah orang-orang yang telah bertobat dan orang-orang yang telah merasakan pengampunan dosa. Karena itu kalau kita sudah dalam Kristus, kita pasti punya cerita bagaimana kita bertobat dari jalan yang nggak benar. Mungkin yang tadinya kita suka emosian, sekarang sudah bisa kendalian diri. Yang tadinya kita sering judi, sering minum-minum, sekarang sudah melepaskan semua itu. Yang tadinya bisa tega, tipu orang, sekarang malah sering bantu orang. Itu kan tanda bahwa percaya Kristus itu punya efek, punya dampak dalam diri kita. Nah, kesaksian itu yang kita ceritakan ke teman-teman kita yang belum kenal Kristus. Sangat powerful loh kalau orang bisa lihat kita bahwa ada perubahan dalam diri kita karena Kristus. Itu adalah kesaksian hidup.
Kita nggak akan menyangka bahwa ada teman-teman di sekitar kita yang saat ini sedang hilang arah. Mereka mungkin nggak punya masa depan. Mereka mungkin hidup seperti nggak punya makna. Tapi coba bayangkan ketika mereka lihat diri kita punya hidup yang berubah. Terus kita tetap dapat bersuka cita walaupun kita juga lagi dalam kesulitan. Tentu mereka akan penasaran. Dan di situ kita dapat menyatakan Kristus yang mengubahkan hidup kita. Jadi mari kita nyatakan Kristus melalui sikap hidup kita yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah mengalami pengampunan dosa. Di bulan misi ini mari kita tetap ingat untuk menyatakan Kristus di sekeliling kita. Mungkin di tengah keluarga besar kita, mungkin itu teman-teman lama kita, mungkin tetangga kita. Tapi tetap ingat, jangan lupa untuk tetap memperlihatkan hidup yang diubahkan Kristus kepada mereka. Jadilah saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pengampunan, untuk setiap kuasa dan karya Kristus di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui karya Kristus yang telah mengubahkan kami boleh menyatakan kepada sekeliling kami, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.